Dan saya ke Ibu Susi Herawati, Mbak Susan Herawati. Mbak Susan, tanggapan Anda terkait penangkapan Menteri Edi Prabowo? Ya, pertama memang kalau melihat berita pagi ini bukan permasalahan beliau ditangkapnya ya, tapi kemudian sebab apa yang kemudian menjadi penyebab Pak Edi ini ditangkap. Kalau melihat bagaimana kebijakan yang dilahirkan pasca beliau terpilih, ini menjadi tanda tanya yang besar sekali gitu ya, karena banyak sekali sebenarnya hal-hal yang menurut kami perlu dilihat ulang gitu ya, kaitannya dengan keberpihakan tentunya. Mbak Susan, Anda Ya. tidak pertama sekali nih vokal mengenai izin ekspor benih lobster. Dari Kiara, dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan ini juga menyoroti betul langkah Pak Edi Prabowo yang bertentangan dengan sikap menteri sebelumnya. Mengapa demikian? Apa kejanggalan yang ada yang penting untuk diungkap? Iya, pertama kalau kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan saya rasa bukan hanya dilontarkan di periode kali ini gitu ya, periode sebelumnya juga dilakukan gitu. Kita tentu menjadi pengawas bagaimana kebijakan yang baik itu dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi memang sedari awal beliau terpilih gitu ya, Pak Edi, ada beberapa catatan yang menurut kami ini masih menjadi pertanyaan besar gitu. Pertama, kita tidak pernah tahu sebenarnya program kerja yang memang mau didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini seperti apa gitu. Kita nggak pernah tahu secara jelas arah kebijakannya seperti apa. Baik. Tapi kemudian keluar ada beberapa wacana terkait revisi aturan atau kebijakan gitu. Salah satunya terkait dengan lobster, dan ini sudah dari awal kita tolak gitu. Nah, menurut kami ini tidak berangkat dari kepentingan kesejahteraan nelayan dan perempuan nelayan. Baik, Mbak Susan, dari Kiara sendiri menitik beratkan pada ketidaktransparanan ekspor benih lobster. Menurut Anda apa yang dicurigai dari tidak transparannya hal tersebut? Pertama gini, kalau kita bicara tentang permen lobster ini, yang menjadi pertanyaan dasarnya argumentasinya apa gitu ya. Kemudian orientasi yang didorong malah lebih kepada ekspor, timbang kemudian mendorong nelayan dan perempuan nelayan ini melakukan pembesaran gitu. Ini yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian pasca Pak Edi pulang dari Lombok itu yang didorong malah revisi gitu ya. Kemudian izin 26 kalau tidak salah yang awal ini eksportir ya gitu ya. Dia tidak berbicara dalam konteks kedaulatan, apalagi perlindungan untuk nelayan. Karena ini jauh sekali yang memang harus dipegang KKP gitu. Oke, Mbak Susan, soal pemenang tender izin ekspor ini diduga kan berafiliasi dengan partainya Pak Edi Prabowo, Partai Gerindra, ada beberapa nama di sana. Apakah sebetulnya Kiara juga mendapatkan laporan soal ada dugaan jual beli pengaruh di sana? Iya, sedari awal memang kan kalau melihat bagaimana proses pemilihan eksportir ini, kita sudah sampaikan kepada KKP bahwa kalian ini tidak transparan untuk kemudian menentukan siapa saja yang berhak menerima kuota ya ekspor benih lobster ini gitu. Kemudian memang lain-lainnya tentu kita melihat bagaimana nelayan dan perempuan nelayan ini juga tidak dilibatkan gitu ya, urusan merumuskan kebijakan, apalagi dalam implementasinya relasi yang dibangun lebih kurang seperti antara buruh dengan perusahaan gitu. Ini yang menjadi kritik ya. Kalau kita lihat lagi memang tidak heran kalau nama-nama yang ada di dalam list atau daftar di penerima izin itu adalah orang-orang yang berafiliasi dekat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan gitu. Jadi memang sejak awal yang dititik beratkan oleh Kiara adalah hal ini atau terkait dengan over eksploitasi dari benih lobster ini, Mbak Susan? Jadi titik berangkatnya sebenarnya karena urgensinya apa gitu ya. Untuk kemudian kenapa yang didorong malah ekspor. Gitu. Sudah jelas dan terang bahwa sumber daya kelautan dan perikanan kita
menurut catatan KKP di tahun 2017 ini sudah ada yang fully exploited, ada yang sudah over exploited gitu. Jadi argumentasinya apa nih gitu. Kemudian kok indikasinya malah benar loh ini yang dikeluarkan gitu. Nah, yang kedua adalah ketika KKP sendiri tidak bisa menjawab terkait dengan kajian ilmiah, keluarlah revisi Permen ini, keluar Permen 12 tahun 2020 yang kemudian kita lihat lagi bagaimana list dari 26 perusahaan eksportir. Berarti ini afiliasi urusan politis sekali gitu. Baik, Mbak Susan, dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga telah menemukan adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam hal ini ya, Mbak Susan. Dari Kiara sendiri melihatnya seperti apa? Iya, ini kan beberapa waktu ya keluar catatan ini. Cuman memang sayangnya KPPU belum secara terang membuka siapa saja aktornya. Padahal kalau kemudian ini bisa dielaborasi dengan apa yang terjadi hari ini, itu akan sangat luar biasa. Artinya kita bisa membongkar satu kerangka besar ya praktik korupsi yang terjadi di dalam tubuh dan kelautan dan perikanan, yang notabene itu adalah kapal besar bagi nelayan tradisional Indonesia gitu. Dan kita kemudian memberikan catatan sebenarnya kepada KPPU, berani nggak bongkar sekarang? Karena ini sangat dibutuhkan gitu ya. Kita akan melihat bagaimana praktiknya dari hulu sampai hilir ini terjadi gitu ya, praktek korupsinya. Dan tentu menarik, kita perlu tahu itu. Baik, terima kasih Mbak Susan Herawati, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan telah bergabung bersama kami di iNews Sore.